Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah sambil ngemil aja, ini mengajinya nyantai, ngobrol-ngobrol aja ya. Tentunya yang kita hormati dan kita cintai terkhusus Sohibul Bait yang diwakili oleh Ketua Pokja 07, yakni Bapak Abang Denis Iswara beserta keluarganya. Mudah-mudahan semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang terhormat selaku Ketua Majelis Ta'lim Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Ijtihad Gus Alfa beserta jajaran, dan juga para munsyid Akhina Ustadz Irai, Akhina Ustadz Yana, dan juga tim hadroh, seluruh senior Dewan Syuro daripada Majelis Ta'lim Irmal yang alhamdulillah ikut serta hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga seluruh para hadirin jamaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah memiliki nilai kebaikan yang begitu dahsyat, memiliki nilai kebaikan yang insya Allah begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya kita melakukan satu kegiatan pengajian, walaupun barangkali orang-orang diistirahatkan, tetapi Irmal mampu menjadikan sebuah agenda yang baru, melakukan kegiatan walaupun Ramadan tetap ini dikerjakan dan dilakukan. Ini satu kegiatan yang insya Allah memiliki nilai fadilah yang cukup besar. Kenapa saya katakan ini memiliki nilai fadilah yang cukup besar? Sebab mengacu kepada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar apa yang diucapin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, lau ta'lamu ma fi Ramadan latamannu an takuna sanatan kuliha Ramadan. Andai kata jikalau kalian tahu betapa besar fadilah dan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, keutamaan fadilah yang ada di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, orang-orang yang senantiasa banyak melakukan amalan-amalan soleh, baik itu baca Al-Quran,
baik itu zikir, baik itu membacakan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini banyak banget fadilahnya, banyak banget keutamaannya. Karena banyak fadilah dan keutamaan yang Allah berikan, maka li'annahu fihi mujtami', li'annahu karena sesungguhnya hasanatin dari setiap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, fihi mujtami'ah itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang berbuat baik, beramal soleh, melakukan amal kebaikan, melakukan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Kalau bulan-bulan yang diakromkan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan sama Allah, seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, itu kan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu amalan kebaikan, amalan soleh yang dikerjakan satu kali, maka kata ulama 10 kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang yang melakukan. Itu kalau di bulan-bulan akrom. Tapi kalau bulan suci Ramadan, sebahagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan amalan soleh, melakukan kalimat-kalimat, membacakan kalimat-kalimat thayyibat, berzikir kepada Allah, membacakan kalimat-kalimat kebaikan, maka dari setiap satu kebaikan yang dia kerjakan, bahkan ulama berpendapat itu balasannya enggak dapat kehitung, saking banyaknya dari setiap lipat ganda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini momen buat kita sebenarnya mah, momen kesempatan bagi orang yang diberikan kesempatan bisa menikmati bulan suci Ramadan. Bulan ini merupakan momen untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Jadi daripada kita ketimbang nongkrong yang kagak puguh, nongkrong yang kurang bener, yang ujung-ujungnya muncul daripada perkara-perkara yang madorot, kan lebih baik melakukan kegiatan yang sifatnya positif model begini. Nih kalau maaf aja, kalau malam hari ini malam Sabtu nih, Irmal nggak ngadain satu kegiatan pengajian, mungkin malam hari ini kita lebih banyak nongkrong di luar ketimbang kita nongkrong di tempat-tempat, ya di masjid jarang orang. Padahal kalau kita telusuri, kita pikir-pikir, sebenarnya mah lebih enak nongkrong di tempat kebaikan, bukan nongkrong artinya. Ngopi di masjid itu enak, enggak kudu kita segala pakai beli, sisa-sisa takjil masih ada, bener enggak? Cuma kan bawaannya males, bawaannya ogah. Kita lebih seneng nongkrong di luar, nyang kopi aja kudu beli, nyang rokok aja kadang-kadang kita berbagi. Nah, ini kan harusnya kita manfaatin tuh momen-momen kesempatan bulan suci Ramadan untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kan gak selamanya kita tiap hari, tiap malam tadarus mulu, enggak, kadang-kadang kita kan ada ngobrolnya. Nah ini enak kalau misalkan kita kumpul model begini, kita kumpul silaturahmi, ngadain satu kegiatan. Betul tadi kata Bang Bodo, nggak usah mikirin yang namanya konsumsinya. Nggak bener kan ngomong ya? Jangan dipikirin. Itu mah nggak dipikirin juga ujung-ujung pasti ada. Bener kan? Iya, dipikirin doang nggak ada buat apa? Jangan dipikirin sekalian kan begitu. Nah, tuh, jangan mikirin ntar gua bagaimana ya konsumsinya, ntar gimana ya, dari mana duitnya ya. Tenang aja. Pasti yang namanya ketika kita mau melakukan satu amalan kebaikan, kegiatan kebaikan, ada jalan yang akan Allah berikan.
Kalau misalkan memang nggak ada amat, amat dibawa dah. Si amat aja emang enggak bisa. Kalau sekiranya nggak ada amat, gitu, nggak ada pisan pokoknya gitu. Jangan memaksakan untuk bisa ada. Ya orang kagak ada mau dipaksain bagaimana? Kagak ada. Emang mesti mau dibunuh? Kagak. Emang mesti diomong-omongin? Gak bakalan gitu. Udah aja adain kegiatan itu di rumah kita. Sebab kenapa? Sebab orang yang ketempatan nih double. Orang yang ketempatan ketika di tempat itu dibacakan kalimat-kalimat thayyibat, dibacakan dzikir, dibacain ratib, bacain sholawat, maka tempat itu, rumah itu akan menjadi tambah berkah. Kan begitu. Kita tahu dalilnya, kita tahu hukumnya. Kalau tempat itu yang ketika dibacain kalimat-kalimat kebaikan bakal dikasih keberkahan sama Allah, bener gak? Tapi kan kadang-kadang kita, wah, ntar ada ini ada itu, ada aja yang bikin gak jadi itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini momen buat kita, kesempatan bulan suci Ramadan, maka memperbanyak. Kalau kita tahu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, latamannu antakuna sanatan kulliha Ramadan. Kita ini berharap, kepengen bahwa dalam 1 tahun itu kepengen dijadiin semua Ramadan. Jadi bulan itu dijadiin Ramadan semua. Artinya fadilahnya pengen sama dengan seperti Ramadan. Sebab kenapa? Sebab di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang Allah kasih buat orang-orang yang berbuat amal soleh, orang-orang yang memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Dilipat gandain tuh. Tadi kita udah banyak banget baca-bacaan. Dari mulai ratib, kita baca sholawat. Insya Allah apa yang kita baca menjadikan asbabiyah Allah turunkan rahmat buat kita semua. Allah turunkan keberkahan khususnya buat Sohibul Bait. Dan tentunya buat orang-orang yang mengerjakan dan melakukan dan mengamalkannya. Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan itu. Lalu apalagi yang menjadikan keutamaan fadilah yang ada di bulan suci Ramadan? Kata baginda Nabi yang kedua, wa da'watul mustajabah. Dari setiap doa-doa yang dia panjatkan, permohonan yang dia pinta di bulan suci Ramadan itu diisjabah sama Allah, dikabulin sama Allah. Makanya kalau orang yang sulit sama duit, susah sama pekerjaan, banyakin tahajud di bulan suci Ramadan, banyakin zikir di bulan suci Ramadan, deketin Allah, minta sama Allah, pasti apapun hajatnya bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, minta sama Allah. Minta sama Allah itu kudu sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Jangan kita punya pemikiran kira-kira doa gua diterima apa kagak ya? Kira-kira permohonan gue dikabul apa enggak? Jangan pernah bersuudzon sama Allah. Bersuudzon kepada Allah itu enggak baik. Sebab kenapa? Yang paling terpenting adalah ketika orang melakukan satu kebaikan, ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling terpenting adalah berangkat dari sebuah keyakinan. Yakin, harus berprasangka baik sama Allah. Sebab kenapa? Anna abdi dhonnibi, kata Allah begitu dalam hadis qudsi. Anna abdi dhonnibi, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau prasangka kita, pasti doa gua dikabulin nih, pasti dikabulin Allah. Pasti harapan gua tercapai nih, diharapan pasti tercapai. Pasti permohonan gua sesuai dengan harapan nih, pasti itu akan terjadi. Ini kalau bicara terkait dengan keyakinan. Yang paling terpenting adalah yakin. Sebab orang kalau yakin akan merubah satu perkara yang mustahil. Orang kalau udah yakin dalam dirinya, udah pasti dalam dirinya, bisa merubah satu akal nalar manusia. Nih orang tua kita zaman dulu, tahu nggak? Kalau zaman dulu itu Bojongkulur itu ada pohon yang namanya pohon kecapi. Tahu kecapi? Tahu kecapi kan? Nah kecapi itu dimakan, kalau makan kecapi sama biji-bijinya ya. Bener kan? Sama biji-bijinya ditelen. Udah sama biji-bijinya ditelen, pagi-pagi itu kan susah buat aing besar, betul?
namanya apa? Kebebeng, ya kan? Bener gak? Turun zaman dulu, orang tua kita zaman dulu yakin orang yang dalaman kebebeng, maka orang yang susah buang air besar, apa yang dilakukan? Palanya diturubin sama daun talas. Bener. Tuh tanya dah emak bapak kita dah. Kalau dulu kesusah buang air besar, kebebeng namanya, pala diturubin pakai daun talas. Kalau kita bicara logika nih, bicara akal, kebebeng sama daun talas apa hubungannya? Ayo coba. Nggak ada. Oh yang susah buang air besar ini di pantat, kok yang diturubin pala, kan begitu ya? Bener. Tapi orang tua kita yakin. Apa yakinnya? Sebab daun talas itu adalah licin. Jadi daun talas dia taruh di atas kepala, itu bener yakin, itu kebebeng hilang, merosot, betul. Yang namanya bijian-bijian kecapi langsung keluar. Bener, walaupun rasa peres. Nah, waduh ngerasain peres. Bener, yakin. Ini bicara yakin, saudara. Kalau orang tua dulu kita berangkat dari keyakinan. Kan kalau akal kita berpikir lah apa hubungannya daun talas sama bool. Kan begitu. Tapi ini yakin. Sehingga itu terjadi dan itu memang menjadikan satu keyakinan yang sehingga merubah nalar akal manusia. Lalu apa lagi? Kalau dulu kita orang tua dulu, kalau misalkan kita bangun tidur mau nengok ke kanan, nengok ke kiri, ini pundak rasa nyeri, leher susah nyeri, susah nengok. Apa namanya? Salah bantal. Sakit enggak? Sakit, bener. Ini pundak sakit kalau kita nengok. Coba kalau salah bantal, nengok ke kiri, sakit banget ini. Sakit itu. Susah buat nengok. Kadang-kadang kalau badannya ikut nengok begini, saking kagak bisanya ke robot, wah gitu kan. Tapi apa orang tua dulu? Orang tua dulu dengan keyakinan, tong kalau lu sakit pundak lu salah nengok itu salah bantal. Iya Mbak, coba lu panggul tuh balik. Bener gak Mang Majid? Kalau logika kita bicara, orang lagi sakit pundaknya suruh manggul balik tambah sakit, kan begitu logika. Bener, logika kan begitu. Kalau kita pundak lagi sakit, nengok aja susah, suruh manggul beton balik tambah sakit, itu logika. Tapi keyakinan berbeda bro. Bener gak? Keyakinan berbeda. Apa yang terjadi coba? Sembuh itu rasa apa ini? Salah bantal pegelnya sembuh. Ini keyakinan. Maka kalau kita bicara keyakinan, segala sesuatu itu akan merubah nalar otak akal manusia. Benar enggak? Makanya dokter-dokter ditiru. Dokter-dokter itu ditiru. Jadi sehingga walaupun itu secara kiasan memang orang tua kita dulu kenapa harus manggul beton balik? Karena balik itu berat. Semakin berat maka terkunci dari urat yang tadinya kurang berjalan, aliran darah yang kurang berjalan, tuh biar berjalan. Kalau tambah berat itu sebetulnya. Cuma nggak bisa dijelasin sama orang tua. Kita makan kadang-kadang nyalahin malah orang tua PA. Kenapa? Gua lagi sakit pala pundak gua, malah suruh manggul beton balik atau tambah sakit. Itu akal kita. Orang tua kita kalau dijelasin biar tuh aliran darah lancar. Kan begitu kalau orang tua, itu logikanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ditiru sama dokter. Dokter untuk mengobati orang sakit enggak langsung ke fokus kepada apa yang dia sakit. Betul. Kalau sakit mata apa yang disuntik matanya? Lah kagak, bahaya. Orang sakit mata, dokter ya kenapa kamu kesini? Dan saya sakit mata ini. Ya udah gue suntik mata lu, enggak begitu bro. Maka apa yang disuntik? Pantatnya. Benar. Nah kalau yang disuntik matanya pecek. Nah, begitu. Ini yang dipakai logika itu oleh para dokter. Sebetulnya berangkat dari keyakinan segala sesuatu akan merubah daripada nalar akal kita. Jadi orang yang punya keyakinan, kalau kita punya keyakinan yakin dari setiap apa yang kita perbuat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam hadis qudsinya, "Anna abdi dzanni bi." Aku ini bagaimana prasangka hambaku. Kalau berprasangka baik terhadap Allah pasti baik. Kalau kita berprasangka buruk sama Allah pasti buruk. Bagaimana prasangka kita? Jadi sama Allah itu nggak usah bersuudzon.
Kita harus berprasangka baik sama Allah. Jangan kita berprasangka begini, ya Allah, ini saya udah tua banget umur ini, sampai sekarang saya belum kawin-kawin ini ya Allah, belum nikah-nikah ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Minta sama Allah Subhanahu wa taala sampai 1 tahun belum kawin lagi. Padahal sudah nyari sama ya Allah kemana-mana, tetap aja nggak dapat ya Allah. Jangan-jangan Allah tega amat sama saya ini. Jangan. Kenapa Allah nggak langsung kasih? Kenapa nggak Allah langsung berikan yang namanya pasangan buat kita? Allah khawatir ketika engkau diberikan pada saat ini, mungkin belum waktunya engkau bisa menerima pasangan yang akan Allah hadirkan. Betul? Betul? Betul. Alhamdulillah nih Ketua Pokja tinggal menunggu berapa bulan lagi? Nah, iya. 4 bulan. Mudah-mudahan kita doain biar nanti pada hari haknya biar lancar, biar berkah, biar dapetin pasangan yang solehah. Yang penting mah solehah. Yang namanya cantik mah nomor 10 bang. Ya Bang Denis, kecantikan mah nomor 10. Sebab kenapa? Sebab orang cantik belum tentu memberikan kebahagiaan. Bener nggak? Bener nggak? Cantik itu nggak menjamin kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah diukur dari kebaikan hatinya. Kalau saya tanya nih, kalau milih perempuan mau yang cakep tapi baik, apa yang jelek mukanya, apa juga jelek pribadinya? Cakep tapi yang jawab cakep tapi lah tuh sama saya juga nyampe gitu. Lah iya, tujuan kita begitu. Artinya apa? Artinya yang sesungguhnya dohir itu gampang dirubah. Kecantikan itu gampang dipoles. Saat ini banyak orang yang hidungnya pesek bisa mancung. Orang yang tadinya keriting bisa lurus rambutnya, bisa enggak? Yang tadinya hitam legam, lestreng kayak areng bisa jadi putih, bisa enggak? Bisa. Yang paling terpenting adalah ada duit. Jadi kalau kita mau mencari kecantikan kudu banyak duit. Kalau kita mau mencari kebahagiaan kudu berangkat nilai dari hatinya. Jangan ngelihat wah ini mah cantik, biarin nggak bahagia juga, tetap dijalanin. Sebab ujung-ujungnya akan memunculkan rumah tangga yang kurang bahagia, belangsak buat kita juga. Jadi kalau memang kita pengen bahagia, carilah pribadi wanita yang solehah, pribadi wanita yang bisa menerima apa adanya kita. Apa adanya kita, jangan mau mencari wanita yang apa ada kita. Apa adanya kita yang harus kita cari. Jadi buat Bang Denis mudah-mudahan dapat pasangan yang solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka bulan suci Ramadan ini kita harus banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar senantiasa kita mengharapkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu apa lagi? Lalu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan ini wa taatil makbulah. Taat kita ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari setiap apapun taat kita, taat ini patuh dan taat kepada apapun yang dari setiap Allah perintahkan kita jalanin, itu dimakbul oleh Allah. Orang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu minimal dimakbul oleh Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, harus bisa dapetin ridhonya Allah. Harus bisa dapetin ridhonya Allah. Sebab kalau kita udah dapetin ridhonya Allah, apa yang kita harapin, apa yang kita pinta, apa yang kita inginin pasti bakal terkabulkan. Jangankan perkara-perkara yang gampang, yang sulit sekalipun bisa jadi mudah kalau Allah udah ridho sama kita. Jangankan perkara-perkara yang kecil, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapin akan menjadi ada solusi ketika Allah ridho terhadap kita. Jadi kalau Allah udah ridho sama kita, Allah udah cinta sama kita, Allah udah sayang sama kita, apa yang kita pengenin, apa yang kita harapin, jangankan tibang 1 juta 2 juta dunia kita pinta, kalau Allah ridho sama kita pasti akan diberikan sama Allah.
Kan begitu. Nih begini. Maka untuk mencapai satu harapan ini minimal kita kudu bisa dapetin ridhonya Allah. Seorang anak kalau udah dapat ridho Allah, seorang anak kalau udah dapat ridho orang tuanya, apapun yang diharapin oleh seorang anak terhadap orang tuanya pasti bakal dikabulin. Pasti bakal, apapun permintaannya pasti bakal dikasih. Jangankan timbang sepeda, motor kalau memang ada mah dibeliin. Kalau ada. Kalau kagak ada, bela-belain ngutang orang tua. Buat apa? Buat nyenengin anak karena dia cinta ridho sama anaknya. Pertanyaannya apa? Yang jadi pertanyaan dan persoalan kan begini, bagaimana cara untuk mencapai ridho Allah? Kan itu pertanyaannya. Oke, kalau kita udah dapat ridho Allah, bagaimanapun harapan kita, cita-cita kita bakal terkabul. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara dapetin ridho Allah? Cara dapetin ridho Allah adalah patuh dan taat kepada perintah Allah. Jalanin apa yang menjadikan perintah Allah, kan itu caranya. Sebab kenapa? Kalau kita udah jalanin apa yang Allah perintahkan, kata Allah, lu sholat, kita sholat. Kata Allah, lu puasa Ramadan, puasa kita. Walaupun kadang-kadang juga batal. Kalau puasanya kagak batal, hakikat puasanya. Tapi kadang-kadang pahalanya suka batal nih. Pahala puasanya, jujur aja orang. Makanya kan kalau puasa itu ada 3 fase, ada 3 kelompok nih. Ada yang puasa biasa aja model kita nih, yang hanya bisa menahan lapar dan haus. Itu ada puasa yang khusus. Kalau puasa khusus itu orang yang bisa menahan penglihatan, ucapan, kalimat-kalimat lagi puasa itu dijaga benar-benar. Ada yang orang puasanya khususil khusus, itu puasanya para nabi, para rasul, yang ketika barang makruh pun itu tidak dia kerjakan dan tidak dia lakukan. Nah, model kita puasanya kan puasa biasa-biasa aja kita mah, yang nahan lapar sama haus, mulut nggak makan, nggak minum, perut nggak keisi selama dari mulai imsak sampai maghrib. Tapi kan lagi puasa kadang-kadang kita mah banyak ngomongin orang, banyak lihat-lihat perkara-perkara yang diharamin. Nah, insya Allah, tapi walaupun seperti itu kita punya keyakinan tetap Allah meridhoi. Sebab kenapa? Sebab nggak ada manusia yang bisa sempurna. Yang namanya pahala mah susah. Nah, artinya apa? Untuk mencapai ridho Allah itu kita kudu taat dan patuh. Kata Allah ngaji, kita ngaji. Kata Allah wajib puasa Ramadan, kita puasa. Kata Allah wajib untuk mengerjakan sholat, kita kerjakan sholat. Kata Allah untuk berbuat baik terhadap sesama, kita berbuat baik terhadap sesama. Itu perintah Allah, kita jalanin tuh. Allah senang, Allah ridho. Maka apapun yang kita harapin, kita inginin, pasti bakal dikabulkan oleh Allah. Pun begitu seorang anak terhadap orang tuanya. Kata emaknya, tong lu ngaji, kita berangkat ngaji. Tong lu puasa, kita lakukan puasa. Tong lu sholat subuh, kadang-kadang kita sholat walaupun agak kesiangan. Orang tua seneng, orang tua bangga punya anak yang model begitu, nurut patuh sama orang tuanya. Orang tua seneng, orang tua ridho. Maka jangankan duit tibang 10.000, 20.000, 1 juta minta sama orang tuanya ridho, seneng, pasti bakal dikasih. Pasti bakal dikasih kalau ada. Kalau kagak ada mah nggak bakalan dikasih. Apanya mau dikasihin? Kan begitu. Nah, sama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua udah ridho, gampang apa yang kita minta. Ini kadang-kadang kita pengen harapan tercapai tapi nggak patuh, nggak taat sama orang tua kita. Kata orang tua kita, lah sholat subuh lah malah molor, lah puasa malah ndak. Pokoknya suruh berbuat baik, enggak berbuat baik. Kata orang tuanya sekolah, malas. Suruh kerja, bawain HS, tidur. Lah HS baes ya, modar. Pokoknya kalau tidak ridho, artinya tidak sayang. Ketika kita butuh duit, mak minta duit lah buat jajan. Cak mana kia? Sia mintaan duit baik, ari suruh ku aing ogah bejeng ogah. Kan begitu. Bakal dikasih. Jadi bagaimana untuk mencapai ridho Allah? Cari
Bagaimana kerja perintah Allah, jalanin. Sama ingin mendapat kasih sayang orang tua, jalanin apa yang orang tua harapin dan orang tua inginin. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketika kita di bulan suci Ramadan, wa da'watil mustajabah wa ta'atil makbulah, taat kita ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang menjadikan keutamaan di bulan suci Ramadan? Wal jannatu mustaqatan lahum. Dan orang-orang yang banyak beramal soleh, orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya positif di bulan suci Ramadan, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dirindukan sama surga. Kalau kita kan beda. Kalau kita mah bukan dirindukan surga, tapi kita mah merindukan surga. Bahasanya begini, saya pengen masuk surga. Pertanyaannya, apa surga bisa menerima kita? Sedangkan surga itu tempat yang suci, surga itu tempat yang bersih, surga itu tempat yang begitu banyak dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, model kita orang yang kotorannya banyak, hidup yang tidak terlepas dari kemaksiatan, kita ini tidak mungkin dirindukan surga. Tetapi bisa dirindukan surganya Allah bagi orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka malam hari ini kesempatan jamaah sekalian, momen kita untuk mencapai ridho Allah, perbanyak di bulan suci Ramadan kita untuk melakukan amal kebaikan. Kesempatan ini harus benar-benar kita manfaatkan, jangan pernah kita sia-siakan. Sebab kenapa? Sebab Ramadan ini adalah sebuah cahaya keistimewaan yang Allah berikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi mengatakan, inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kailan yadurrukum zulmataini. Kata Allah dalam firman-Nya, aku berikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad sebagai penerang sebagai penerang daripada dua kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Manuraini ya Rabb?" Lalu apa dua cahaya itu ya Allah? Dua cahaya itu kata Allah dalam firman-Nya, firman Allah mengatakan dua cahaya itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu madzul mataini ya Rabb? Lalu apa dua kegelapan itu ya Rabb? Dua kegelapan itu adalah dzulmatil qabri wa dzulmatil yaumal qiyamah. Dua kegelapan itu adalah alam kubur, dan kegelapan yang keduanya adalah kegelapan hari kiamat. Artinya Ramadan yang sekarang ini kita nikmati dan kita rasakan, banyak beramal soleh dan melakukan amal perbuatan kebaikan, maka akan menjadikan cahaya kelak nanti di alam kubur buat kita. Bahkan tidak hanya sebatas di alam kubur, pun di yaumil kiamah akan menjadikan musyahadah, menjadikan penerang buat kelak nanti. Jadi jamaah sekalian, kita manfaatin dengan sebenar-benarnya bulan suci Ramadan ini. Lalu apa cahaya yang kedua? Cahaya yang kedua adalah Al-Quran, yang sehingga Al-Quran ini menjadikan satu pedoman buat umat manusia beragama Islam. Jadi pedoman buat kita, tatanan kehidupan, aturan yang kita jalani di dalam kehidupan ini diatur oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran, berbicara tentang sejarah, Al-Quran bicara terkait tentang hal-hal berita yang faktual, kita lebih percaya kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu nggak ada hoak-hoakan, pasti terjadi. Kata Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah ketika ditublas sarairnya Allah, engkau dikumpulkan orang baik, orang yang nggak baik, digiring di alam mahsyar. Al-Quran menyatakan,
Kalau kita nggak percaya, hoak eta Al-Quran, mana buktina? Lamun siana yang ngarasakeun modar heula gitu. Makanya nggak ada hoak-hoakan, yakin Al-Quran itu menjadikan petunjuk buat kita. Al-Quran ini menjadikan pedoman buat kita. Maka Al-Quran itu menjadi imam buat kita. Benar tak? Cak Habib Rizik kan gitu. Al-Quran imam kami. Kan gitu. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran petunjuk kami. Kan gitu Cak Habib Rizik mah. Emang benar. Makanya jadikan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini untuk kita perbanyak baca. Dibaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan cahaya kelak nanti di kubur maupun di kegelapan yaumil kiamah. Intinya apa? Pertemuan malam hari ini intinya adalah bahwa kesempatan bulan suci Ramadan yang sekarang ini kita nikmati dan kita rasakan, perbanyak untuk beramal soleh, melakukan amalan-amalan kebaikan. Kesempatan ini untuk mencapai ridho Allah. Kalau Allah udah ridho sama kita, apapun yang kita harapin, apapun yang kita inginin pasti bakal tercapai dan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan, dan bisa berpuasa dengan insya Allah sempurna dan melakukan amal kewajiban baik yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.